kita di podcast versi terbaikmu. Nah, seperti biasa kita akan membahas bagaimana menjadi versi terbaik diri kita, yaitu dengan mencapai keseimbangan baik dalam kesehatan fisik, mental, dan finansial, dan juga bagaimana kita mengoptimalkan potensi diri kita. Bersama saya Rita. Dan juga saya Revi, dan tentunya yang akan mencerahkan kita semua itu ahli gizi kita Mbak Sylvia. Hai Mbak Sylvia. Seneng banget kalau Mbak Sylvia nih. Ini karena ahli gizi itu, aduh dilihatnya enak. Iya, apalagi lagi puasa nih. Nah. Lagi lemes ya. Lagi lemes. Lihat Mbak Sylvie yang memberikan lagi. pencerahan, ya. Ilmu yang baik biasa, sekali. baik. Nah, saya mau tanya nih Mbak Sylvie, ya, itu sebenarnya apa sih hubungannya puasa dengan metabolisme kita? Itu saya agak terpikir tuh dari kemarin mikirin loh, sampai nggak ketemu jawabannya. Oke, jadi puasa itu bisa meningkatkan metabolisme. Jadi sebetulnya bagus. Dengan catatan cairannya harus cukup. Jadi konsumsi air putihnya ya, bukan minuman manis ya. Terus juga tidurnya itu juga perlu, dan pola makannya. Tetap perlu pola makan yang seimbang. Metabolisme itu apa sih? Pencernaan. Jadi tubuh. Jadi setiap tubuh kita itu gampangannya cara kerja tubuh kita lah. Cara kerja tubuh kita itu metabolisme. Itu ya. metabolisme. Gampangnya begitulah. Iya, gitu. kalau Metallica grup musik. Grup musik. Nah, ini nih menarik nih. Karena kayaknya berarti topik kita kali ini adalah bagaimana di puasa ini kita tubuhnya tetap fit ya. Karena tadi udah menyenggol soal metabolisme yang cara kerja tubuh kita. Betul. Itu Kalau gua termasuk puasa itu orang termasuk golongan lemes. ekonomi lemah apa puasa lemah? Males gitu. Apa mau bergerak juga males gitu. Itu kan justru kurang sehat ya, Tapi kurang bagus ya. karena menariknya ada orang yang biasa-biasa aja dong, yang tetap Iya, seger, betul. tetap lincah. Itu kenapa ya? Aktivitas seperti biasa. Itu karena apa tuh? Ada tipsnya lah atau dia punya Caranya gitu ya. Jadi sebenarnya itu semua dari tetap yang saya sebutkan tadi. Dari cairannya, terus gimana pola makannya, terus juga istirahatnya, tidurnya terus itu ya. tidurnya, olahraganya. Kadang tuh orang karena dipikir waktunya masih berbuka sampai sahur itu panjang ya kan. Mereka itu kurangi tidur tapi banyak makan. Jadi mereka kan hajar gitu ya. Padahal itu tidak baik. Karena membuat tubuh itu jadi melek. Karena ada jam biologis tubuh kita. Jadi kayak misal hati dan organ-organ tubuh lain itu bekerja di saat kita udah tidur. Jadi makanya kenapa kan sering sekali diinfo bahwa perlu tidur jam 10, bangun jam 5 pagi. Nah itu sebenarnya karena ada jam kerjanya, jadwalnya si organ tubuh ya. Nah bayangkan kalau yang seharusnya kita tidur tapi dipaksa buat tetap beraktivitas, tetap makan. Oh gitu. Jadi nih saya juga ingin tahu Mbak Sylvia, sebenarnya apa perubahan utama yang terjadi di tubuh kita nih pada saat puasa? Karena kan kayak tadi dibilang sama Mbak Sylvie, kita perlu perhatikan jangan waktu tidur dipakai makan. Gitu. Emang sebetulnya ada perubahan apa di dalam tubuh kita pada saat puasa itu gitu ya? Yang pertama, pola penggunaan energinya berubah. Jadi gampangnya sistem pencernaan kita kan istirahat ya kan. Di saat puasa itu. Pada siang hari ya, kayak cuti lah ya, cuti akhirnya lambungnya. tubuh itu punya adaptasi. Jadi penyesuaian. tahu penyesuaian. Yang ternyata perlu nih makannya hanya 2 kali. Terus ini ternyata berbukanya jam segini. Itu tubuh tuh bisa adaptable, bisa beradaptasi gitu. Oh, karena itu. Nah kalau saya mungkin agak melebar, kalau untuk usia anak kecil, boleh nggak sih dimulai berpuasa secara gizi nih ya, secara gitu loh, dicoba diajarkan.
Oh setengah hari dulu atau apa, itu pengaruh nggak sih? Beda nggak sih antara kita yang sudah Orang dewasa dan dengan anak kecil ya, pencernaannya tuh gimana ya? Oh, boleh. Tapi memang tidak sebetulnya harus bertahap, harus step by tidak harus step. full dulu Jadi ya. nggak Betul, harus betul, full. Karena kan tetap tubuh itu bisa melakukan adaptasi. Termasuk anak kecil. Cuman kita perlu punya beberapa pertimbangan. Kayak kan dari mereka, aktivitas mereka kan pasti lebih aktif gitu, itu kan juga pengaruh. Pola makannya itu juga pengaruh, jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan disamakan pola makan saat mereka tidak puasa dengan pola makan mereka saat puasa. Jadi pas berbukanya atau pas sahurnya mereka itu tahu kayak oh ternyata nggak bisa nih cuman menuruti apa yang mereka mau. Tapi bisa diselingi tadi, oh tetap ada misal karbo nasinya, terus proteinnya, terus sayur buahnya supaya lebih lama kenyang. Lebih Jadi, lama kenyang. Iya, Jadi asupan lagi memang asupannya yang selalu tetap cukup. diperhatikan. Iya. Lebih lama kenyang ya. Iya. Terus kalau selama bulan puasa tuh kan banyak nih iklan-iklan di TV lah obat mah. Kenapa sih mah yang selalu di Kayak sensitif ya iya, gitu ya, pencernaan ini jadi jangan sensitif. lupa, Emang karena iya. iya, memang dihajarnya karena pola makannya yang libur atau diatur, jadi pencernaan terus yang jadi pusat perhatian. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada hal penting. Saat kita itu nggak ngatur pola makan dengan Iya. baik, ya pasti yang kenal salah satunya adalah pencernaan lambung. Jadi itu hal yang wajar, apalagi dengan pola makan saat berbuka dan sahur yang sebetulnya sangat berbeda jauh. Ya kita bisa lihat lah ya, ada makanan-makanan khas yang hanya ada di Bulan puasa. bulan puasa. Dan itu biasanya tinggi garam, tinggi gula, santan. Betul betul ya. Nah itu yang sebenarnya membuat gampangannya perutnya kaget. Nah akhirnya asam lambung itu keluar lebih banyak. Jadi mengeluarkan Gasnya itu ya? Iya, jadi akhirnya sakit. Kalau asam lambung keluarnya banyak, itu akhirnya sakit. Jadi perutnya begal, akhirnya kerasa mual, muntah. Akhirnya kan banyak orang juga sudahlah saya mah, jadi saya nggak bisa lah puasa total gitu ya. Biasanya kan cuman bukanya lebih dulu gitu ya. Nah itu Kayak anak SD gitu ya. Iya, Bukanya. kan ada hal-hal yang seperti itu. Oh. Nah, tapi sebenarnya itu bisa diajarkan step by step. Jadi maksudnya beradaptasi tubuhnya. Jadi pelan-pelan aja lakukan. Memang pasti nggak bisa langsung berbuka jam 6 gitu ya, nggak bisa. Biasanya perlu tahap. Karena kan perut juga perlu waktu ya. Pencernaan tuh butuh waktu. Terus kalau imun gimana Mbak Silvi? Karena banyak juga yang bilang imun turun nih Pakai, puasa gitu ya. Ya enggak? Sering dengar enggak? Kan Iya, suka iya, bilang iya. gitu. Itu emang iya? Apa iya bener begitu? Buka Ya enggak puasa sih? pakai es imun, Beda itu. es timun ya. Es timun. Itu benar enggak sih Mbak Silvi kalau soal itu? Sebenarnya kalau puasanya benar tidak akan menurunkan imun. Dan dengan catatan yaitu tadi ya, pola makannya benar, tidurnya oke, terus cairannya oke, itu sebenarnya tidak akan mengganggu daya tahan tubuh. Dan sebenarnya ada hal yang menarik. Saat kita pencernaannya bagus, daya tahan tubuh kita juga pasti bagus. Pencernaan bagus tuh saat apa kita rasainnya sepertinya gimana Mbak? Perutnya tidak dalam keadaan sakit, jadi benar-benar sehat. Intinya tidak diare, tidak konstipasi, jadi hal yang wajar ya. Terus kan
ada juga kita bisa cek sebetulnya minta maaf feses kita gitu ya. Itu kategorinya dalam kategori yang normal apa enggak, sehat atau enggak. Jadi kan biasanya kalau buang air besarnya itu BAB-nya diare gitu kan, itu berarti kan tidak sehat. Tidak ya, sehat. sedang dalam Terus keadaan kalau tidak yang sehat. konstipasi kan juga nggak sehat. Nggak sehat Kita juga. pasti bisa membayangkan lah ya bentuknya, konsistensinya gitu ya. Nah harusnya tuh yang sehat. Biasanya yang paling gampang tuh kayak seperti sosis kayak gitu. Sosis bentuknya seperti sosis. Nah itu juga pengaruh. Jadi, gitu. nah saat pencernaan kita sehat, itu sebenarnya daya tahan tubuh kita bagus. Dan kalau puasa itu sebenarnya kan tubuh kita itu mengistirahatkan gampangnya pencernaan kita ya kan. Jadi sebenarnya hal yang bagus itu. Jadi mungkin pencernaan tuh faktor utama karena tuh energi dari situ ya diproses ya. Jadi memang sampai ke otak ya. Jadi sebetulnya kalau banyak jurnal yang mengatakan bahwa pencernaan adalah otak kedua kita. Oh, wah sampai sebegitu pentingnya ya. Iya, kalau misalnya nggak diisi-isi kan juga otak nggak jalan. Makanya kenapa nggak bisa Jangan. berpikir kan? Nggak bisa berpikir, Lapar, betul. bodoh, lapar. Giliran kenyang ngantuk. Kenapa tuh Mbak? Kalau kenyang ngantuk tuh, itu nggak seimbang nggak kebanyakan. Jadi Iya, itu itu benar biasanya juga. hal yang wajar sebetulnya karena kan wajar. gula darahnya meningkat kan. Pada saat meningkat kita Iya. mengantuk itu biasanya. Tapi tetap nggak boleh yang terlalu sering. Karena kan berarti pemilihan kita yang salah. Contoh, Pemilihan makanan ya. ya kalau kita sarapan atau misalnya sahur nasi goreng tuh akan ngantuk pasti. Karena kenapa? Tinggi karbohidrat, tinggi Ada lemak. minyaknya ya. Jadi akhirnya membuat gampang ngantuk. Oh berarti gua nggak boleh nasi goreng sahur tuh. Iya, jadi berarti bisa dikaitkan dengan sahur dong Iya, ya. Jangan betul. terlalu yang Menunya, berat seperti iya. itu. Kalau Iya. nasi goreng bukan menu yang tepat untuk ya, sahur. betul. Berarti kalau karbonya nasi putih aja ya. Ya Putih, bisa dan itu dengan juga nasi sedikit putih, gitu ya. Bubur. Bubur boleh. Bisa ya. Bubur boleh, tapi bubur tuh biasanya cepet lapar. Tempat lapar. Karena iya enteng ringan banyak enteng. airnya Iya, soalnya. Jadi biasanya lebih pilih yang padat energi kalau kita bilangnya. Kalau menurut ahli gizi nih Mbak Sylvia, sebaiknya tuh sahur menjelang kita mau tutup mulai berpuasa atau kita udah jauh-jauh Lebih awal. jam 1 lebih awal menurut Secara- reproduksi apa ya maksudnya? Oh, caranya. Iya itu. Sebenarnya sampai sekarang belum ada yang baku yang harus seberapa gitu ya. Tapi hal yang normal sih kayak biasanya kan puasa sahur jam berapa? Jam 3 ya. Iya Jam jam 3. 3. Ya itu tuh hal wajar kok. Wajar ya, Sudah maksudnya sudah sudah cukup. termasuk cukup oke. Jadi kalau sebagai ahli gizi ya, Mbak Sylvia apa nih pesannya untuk orang-orang yang berpuasa ya supaya kita puasanya bisa sukses, lancar gitu ya, Iya. sehat gitu. Apa nih pesannya? Puasa itu nggak boleh jadi tantangan. Jadi Jadi maksudnya beban. Jadi beban, Iya. betul. Jadi puasa nggak boleh jadi beban. Jadi bisa kok semua bisa puasa asal dengan diimbangi tadi pola makannya kudu seimbang. Terus aktivitasnya, jadi maksudnya tidurnya juga Istirahat ya. istirahat. Kalau stresnya? Iya, stres pasti. Perlu dikelola ya. Perlu juga dikelola sama ya cairannya gitu. Karena kalau kurang cairan pun pasti akan dehidrasi, mudah lemes dan bisa pengaruh mulutnya kering juga. Jadi akhirnya bau mulut muncul. Itu akan kita bahas di Di episode berikutnya ya, di episode berikutnya. Baik, dengan demikian ya kita sudah dapat informasi yang sangat bermanfaat sekali nih dalam menjalankan puasa dari Mbak Sylvia, ahli gizi kita. Selesai sudah episode kali ini ya, dan kami harap teman-teman semua bisa tetap fit dalam menjalankan ibadah puasa. Dan kita ketemu lagi dalam podcast versi terbaikmu berikutnya. Dan tentunya kali ini sampai di sini bersama saya Rita dan Saya Revi dan juga Mbak Sylvia ahli gizi kita. Sampai jumpa lagi, tetap sehat.